Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Makasih banyak Bapak Presiden atas perkenan hadir pada pagi hari ini untuk bersama-sama dengan seluruh Dinas DPM-PTSP Bapak Presiden. 475 kabupaten kota hadir, 34 provinsi. Mereka tadi semua minta foto bersama Bapak Presiden. Yang kami hormati Menteri Kabinet Indonesia Maju, ada Pak Menko Marinvest, Pak Luhut, ini yang suka memompa jantung kita di lapangan, ngeri-ngeri sedap. Ada Ibu Menteri Keuangan yang sebentar lagi insya Allah dah kalian akan setuju untuk naik. Ada Pak Menseskap yang selalu mendampingi kami dalam mengarahkan terhadap kinerja Kementerian Investasi. Ada Pak Tito Mendagri. Ini Pak Tito ini sebentar banyak aspirasi Pak Tito, karena RDTR ini tergantung perkap, dan kepala daerah ini nggak takut Menteri Investasi, nggak juga takut Menko Marinvest, cuma takut Mendagri saja. Apalagi yang PJ-PJ ini Pak, salah-salah sedikit SK bisa dicabut soalnya. Pak Menteri SDM yang saya hormati, ini yang punya kewenangan untuk kasih-kasih iup atau cabut-cabut iup, saya yang bagian teken-teken. Dan kalau tidak salah ada Menpan RB belum datang. Pak Wakil Jaksa Agung, Bapak-Bapak Gubernur yang saya hormati, baik yang ikut langsung atau lewat Zoom, Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, dan ibu-ibu juga. Jangan sampai saya diprotes, ada Ibu Gubernur, Kepala Dinas, DPM-PTSP, Kabupaten Kota dan Provinsi, serta seluruh pejabat eselon 1 yang mewakili kementerian dan undangan yang berbahagia. Bapak Presiden, izinkan kami melaporkan acara rapat koordinasi ini dilakukan setiap tahun dalam rangka melakukan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Tema yang kita angkat hari ini terkait dengan hilirisasi dan kemitraan untuk investasi berkeadilan. Tema tersebut kami angkat sejalan dengan apa yang menjadi visi besar Bapak Presiden tentang transformasi ekonomi yang diterjemahkan lewat hilirisasi. Tapi hilirisasi itu tidak hanya untuk menguntungkan pengusaha-pengusaha investor, tapi juga adalah kolaborasi dengan pengusaha daerah dan UMKM yang ada di daerah agar tumbuh bersama-sama. Yang berikut kami juga laporkan bahwa peserta Bapak Presiden yang hadir di ruangan kurang lebih sekitar 1.125 orang, dan yang ikut Zoom itu kurang lebih sekitar 600. Jadi ini hampir 2.000 orang. Dan kami laporkan juga bahwa acara ini dilakukan mulai dari kemarin. Jadi untuk mengejar target investasi, kami kumpulkan seluruh DPM-PTSP seluruh Indonesia. Sejak kemarin kami rakor, kami debat, kami minta masukan agar apa yang menjadi pikiran pusat itu betul-betul mencerminkan apa juga yang menjadi aspirasi dari daerah. Karena kami yakin Bapak Presiden, kita di pusat ini kadang-kadang merasa paling tahu sendiri, tapi sesungguhnya di daerah lah yang paling tahu karena mereka di lapangan. Dalam rangka mengimplementasikan itu, saya izin melaporkan bahwa mereka memberikan rekomendasi Bapak Presiden. Yang pertama, arah kebijakan pemerintah pusat terkait dengan hilirisasi itu sudah menjadi langkah yang tepat. Jadi DPM-PTSP seluruh Indonesia Bapak Presiden mengharapkan agar kebijakan ini sekalipun kita ditekan dari sana sini untuk hilirisasi, tetap kita pertahankan. Siapapun yang melakukan intervensi kita harus jalan terus. Termasuk dengan WTO Bapak Presiden. Jadi mereka mengatakan bahwa negara-negara kita jangan diatur-atur.
dan karena itu mereka semua taat apa yang Bapak Presiden perintahkan untuk hilirisasi jalan terus. Yang kedua, kami juga laporkan terkait dengan target investasi yang Bapak Presiden targetkan kami di tahun 2022 sebesar 1.200 triliun, dari 2021 900 triliun. Alhamdulillah di kuartal ketiga sudah mencapai 307 triliun dan sekarang totalnya 894 triliun atau 74,4%. Kami janji di depan Bapak Presiden atas rekomendasi dari teman-teman DPMPTSP, insya Allah tahun ini 1.200 triliun akan tercapai. Ini sejalan dengan arahan Ibu Menkyu, katanya pertumbuhan ekonomi kalau di atas 5,3% Pak, pertumbuhan investasi kita harus 6%. Sekarang baru 5%. Bu, 6% akan tercapai kalau DAK ditambah lagi. Pasti mereka kerja. Pasti mereka kerja akan tambah semangat. Dan alhamdulillah ini DPMPTSP ini saya deg-degan Pak. Karena mereka bilang, Pak Menteri kalau boleh laporan menyampaikan aspirasi kami. Dan kalau boleh Pak mereka saran, kalau Bapak Presiden mengatakan bahwa pemimpin yang memikirkan rakyat itu kan cirinya dua. Satu rambutnya putih, yang kedua mukanya kerucut. Ada satu Pak saran mereka Pak, kalau bisa juga kepalanya yang sudah mau botak Pak, itu juga memikirkan rakyat. Jadi banyak DPMPTSP ini Pak kepalanya udah mau botak. Saya tanya kenapa botak? Apa karena Menteri Investasi sudah mau botak juga? Karena katanya itu ciri memikirkan rakyat Pak. Kalau boleh tambah lagi satu Pak. Terakhir Pak Presiden, kami laporkan bahwa target investasi di Jawa dan luar Jawa seperti apa yang Bapak Presiden arahkan kepada kami sejak 2020 kuartal ketiga sampai dengan 2022 kuartal ketiga, alhamdulillah di luar Pulau Jawa Bapak Presiden sudah mayoritas. Bahkan foreign direct investment sekarang yang masuk itu sudah lebih banyak di Palu, Maluku Utara, Sumatera, Riau khususnya Bapak Presiden. Nah Jawa Barat berlahan-lahan udah mulai menurun. Ini tidak ada urusannya sama politik Bapak Presiden. Ini kan semata-mata tentang kecenderungan orang melakukan investasi untuk di luar wilayah Jawa. Kami juga sampaikan, saya ingin kalau ada slide, negara-negara mana saja yang masuk ke negara kita yang 2019 sampai dengan 2022 Bapak Presiden. Yang pertama tetap masih ada Singapura. Singapura ini nomor 1 Bapak Presiden. Yang kedua itu adalah China. Singapura ini kami sudah melakukan intelijen kami jalan Bapak Presiden. Jadi ternyata setelah dicek, investasi yang dari Singapura ini tidak semuanya uang Singapura. Sebagian uang orang Indonesia yang ada di Singapura. Bahkan Singapura dijadikan sebagai hub. Yang kedua adalah China. China itu 2019-2020 itu nomor 2. Tetapi 2021 China digeser oleh Hong Kong. Dan Eropa yang selama ini cuma 1 negara yang masuk 10 besar, sekarang sudah masuk 2 negara. Serta Amerika Bapak Presiden yang 4 tahun terakhir tidak pernah masuk nomor 4, sekarang udah menjadi nomor 4. Ini semua terjadi karena arahan Bapak Presiden untuk tidak boleh memperlakukan satu negara tertentu untuk diberikan karpet merah, tapi semuanya kita berikan karpet merah selama mereka mengikuti aturan perundang-undangan di negara kita. Dan ini adalah hasil dari buah Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka sangat memberikan respon apresiasi positif terhadap pengembangan ini. Bapak Presiden, kami juga laporkan bahwa target investasi tahun depan kami sudah jabarkan di angka 1.400 triliun. 1.400 triliun ini kami sudah bagi-bagi wilayah. Mereka mohon maaf Bapak Presiden menyampaikan bahwa akan bisa tercapai kalau syaratnya satu, stabilitas politik Indonesia harus baik.
Yang kedua adalah perang Ukraina dan Rusia segera berakhir. Yang ketiga adalah ketegangan politik antara China dan Taiwan, mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi kami juga memberikan diskusi kemarin Bapak Presiden dari bawah. Jadi mereka mengatakan bahwa secerca harapan ekonomi Indonesia itu akan baik kalau stabilitas global baik dan stabilitas dalam negeri baik. Tapi kalau stabilitas kita kurang bagus, maka mohon maaf, target ini penting untuk kita diskusikan kembali. Hanya itu Bapak Presiden yang kami laporkan terkait dengan kolaborasi. Ini Pak Menko, mohon maaf karena sudah ada permennya. Jadi nggak ada lagi pengusaha-pengusaha investor yang datang yang tidak melakukan kolaborasi dengan pengusaha daerah. Dan yang menentukan pengusaha daerah itulah DPMPTSP di kabupaten kota, provinsi yang tahu bersama Pak Gubernur dan Pak Bupati. Jangan lagi pengusahanya dari Jakarta terus. Orang daerah harus kita berikan ruang yang baik. Tapi pengusahanya yang harus profesional, jangan pengusaha proposal. Jangan karena ini tim sukses bupati, wali kota, gubernur, kemudian itu yang dikasih. Karena ini bukan proyek pemerintah, ini investor. Banyak juga yang sudah kita kasih, tapi kerjanya nggak jelas. Tapi ada juga, Bapak Presiden kami laporkan, ini investor ini agak sedikit juga nakal-nakal. Jadi katanya sudah kasih UMKM ini, pengusaha daerah ini, padahal cuma namanya aja dipinjam, sahamnya punya mereka juga. Jadi kayak begini penting untuk kita luruskan, bahwa kita masih punya kekurangan, iya, tapi investor juga kita harus bina baik-baik. Tujuannya satu, mereka datang kita harus layani baik, tapi juga mereka punya kewajiban untuk mengangkat perekonomian daerah dan teman-teman daerah supaya hidup besar bersama-sama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hanya itu yang perlu kami laporkan Bapak Presiden. Mohon kiranya tentang permohonan DAK tadi agar mereka bisa pulang ke daerah dengan senyum. Dan yang kedua, ini terjadi bisik-bisik, saya tidak boleh dulu bicara. Kelihatannya Ibu Menkyu sudah setuju itu Pak gitu. Ya. Doa dulu zikir sebelum Bapak Presiden. Kelihatannya cocok barang ini. Hanya itu Bapak Presiden, karena mereka ini akan pulang dengan senyuman kalau ada oleh-oleh. Dan mereka sampaikan kepada saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Ibu Menkyu, karena baru kali ini DPMPTSP dapat DAK. Itu baru 2 tahun terakhir dapat DAK. Yang kedua Pak, mereka juga minta Pak Mendagri, jangan sampai lewat Bapak Presiden, mohon maaf, DPMPTSP ini kan garda terdepan untuk mengurus investor. Tapi dinas mereka ini Pak dijadikan dinas nomor 3 di kabupaten kota dan provinsi. Padahal Ibu sama Bapak Presiden mengarahkan untuk investasi harus ditingkatkan, apalagi defisit anggaran kita sudah turun di bawah 3%. Maka garda terdepan ini adalah DPMPTSP. Tapi perlakuan mereka sebagai dinas nomor 3 dan beban kerja itu tidak seimbang. Saya sudah menyampaikan aspirasi kalian langsung di depan Bapak Presiden. Jangan lagi marah-marah ya. Itu target investasi harus 1.400, kalau tidak kita turunkan DAK kalian. Hanya itu yang perlu kami laporkan. Selanjutnya kami mohon arahan. Terima kasih. Kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia yang akan dilanjutkan dengan penekanan layar sentuh sebagai tanda pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita harus memiliki perasaan yang sama dan memiliki sense yang sama. Dan sepakat bahwa situasi saat ini betul-betul situasi yang tidak mudah. Situasi yang sangat sulit untuk semua negara. Untuk semua negara, negara besar, negara maju, semaju apapun sekarang ini semuanya pada posisi yang sangat sulit. Urusan inflasi, urusan pertumbuhan ekonomi yang anjlok, urusan krisis energi, urusan krisis pangan, yang diikuti dengan sulitnya mencari pupuk, krisis finansial, semuanya menghantui semua negara. Oleh sebab itu, dalam menakodai situasi yang sangat sulit ini, semuanya harus hati-hati. Policy, kebijakan, semuanya harus hati-hati. Jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Begitu salah, resikonya gede sekali. Karena situasinya betul-betul situasi yang tidak normal. Baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Hati-hati. Ini selalu terus saya sampaikan karena memang keadaannya tidak pada keadaan yang normal. Kuncinya kita harus kerja lebih keras lagi. Tidak bisa kita kerja normal-normal dalam keadaan yang tidak normal. Nggak bisa. Dan tahun depan, tahun 2023, ini akan jauh lebih sulit lagi untuk semua negara. Dan diperkirakan awal tahun depan sudah masuk pada resesi global. Ini yang kita semuanya sekali lagi harus memiliki perasaan yang sama. Oleh sebab itu, yang namanya investasi, yang namanya investor, itu jadi rebutan semua negara. Karena semua negara ingin ada capital inflow, ada arus modal masuk semuanya. Karena kalau enggak ada tambahan arus modal masuk, perputaran uang akan tidak terjadi pertumbuhan. Semua rebutan, yang namanya investasi, sekali lagi yang namanya investor itu jadi rebutan semua negara. Oleh sebab itu jangan sampai kita ada yang mempersulit. Saya enggak mau dengar lagi ada yang mempersulit, baik di pusat maupun di daerah, baik di pusat, di provinsi, di kabupaten maupun di kota. Semuanya jangan sampai ada yang mengganggu ini. Karena kepercayaan itu sudah kita peroleh, trust-nya sudah kita peroleh. Sekarang bagaimana implementasi dari policy-policy yang telah kita ambil. Jangan sampai ada yang terganggu. Kepercayaan yang sudah kita dapatkan, jangan sampai hilang gara-gara kita
salah mentreatment, salah memperlakukan investasi yang masuk ke negara kita. Karena ketatnya persaingan dalam merebut investasi. Kita tuh selalu melihat negara mana yang kira-kira rame investasinya. Kenapa dia rame? Kita pelajari lewat intelijen ekonomi kita. Kenapa lebih berbondong-bondong ke sana dan tidak berbondong-bondong ke sini? Ada kebijakan tambahan, ada insentif tambahan, kita pelajari. Tax holiday diberikan perlakuan-perlakuan yang lebih baik, kita pelajari semuanya. Tapi kalau nanti di dalam pelaksanaan masih ada yang ganggu-ganggu, ya sudah, buyar semuanya yang namanya policy kebijakan yang kita telah desain. Yang kedua, mengenai hilirisasi. Ini sudah bolak-balik saya sampaikan, ini urusan nilai tambah yang ingin kita peroleh, yang ingin kita kejar dari hilirisasi, dari downstreaming itu. Nggak bisa lagi kita mengekspor dalam bentuk bahan mentah, mengekspor dalam bentuk raw material, udah. Begitu kita dapatkan investasinya, ada yang bangun, bekerja sama dengan luar dengan dalam, atau pusat dengan daerah, Jakarta dengan daerah, nilai tambah itu akan kita peroleh. Saya berikan contoh, ini bolak-balik saya berikan contoh itu, akan saya ulang-ulang terus. Nikel, lihat 7 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, ekspor kita bahan mentah, nilainya setahun hanya 1,1 miliar US dollar. 1,1, artinya berapa itu? 1,1. 19 sampai 20-an triliun rupiah setahun. Karena yang kita ekspor raw material, yang kita ekspor bahan mentah. Begitu kita memiliki smelter, memiliki industri, dan turunannya 2021 ekspor kita sudah 20,8 miliar US dollar. Sudah 300 triliun lebih. Dari 20 triliun meloncat ke 300 triliun lebih. 18 kali lipat kita hitung nilai tambahnya. Terus yang lain seperti apa? Apa mau kita terus-teruskan? Ekspor bahan mentah, ekspor bahan mentah, enggak. Sekali lagi, meskipun kita kalah di WTO, kalah kita urusan nikel ini, kita digugat oleh Uni Eropa, dibawa ke WTO, kita kalah. Enggak apa-apa, kalah, saya sampaikan ke Menteri, banding. Nanti babak yang kedua, hilirisasi lagi, boksit. Artinya bahan mentah boksit harus diolah di dalam negeri agar kita mendapatkan nilai tambah. Setelah itu bahan-bahan yang lainnya. Termasuk hal yang kecil-kecil, urusan kopi, urusan jangan usahakan, jangan sampai diekspor dalam bentuk bahan mentah, raw material. Sudah beratus tahun kita mengekspor itu. Stop, cari investor, investasi agar masuk ke sana. Sehingga nilai tambahnya ada, seperti kasus nikel ini nanti. Dari 20 triliun, melompat ke lebih dari 300 triliun. Sehingga neraca perdagangan kita sudah 29 bulan selalu surplus, yang sebelumnya selalu negatif, selalu defisit neraca berpuluh-puluh tahun kita.
baru 29 bulan yang lalu kita selalu surplus. Ini yang kita arah. Kalau ada negara lain yang menggugat, yaitu haknya negara lain menggugat karena memang terganggu. Setelah saya cek, kenapa sih Uni Eropa ini menggugat? Ya benar, karena industrinya ternyata banyak di sana. Kalau dikerjain di sini, artinya di sana akan ada pengangguran, di sana akan ada pabrik yang tutup, di sana akan ada industri yang tutup. Tapi kan kita juga mau maju, kita ingin maju, negara kita ingin menjadi negara maju. Kita ingin membuka lapangan kerja. Kalau kita digugat saja, kita takut, mundur, nggak jadi, ya nggak akan kita menjadi negara maju. Terus saya sampaikan kepada Menteri, terus, Pak ini apakah terus? Tidak boleh berhenti. Tidak hanya berhenti di nikel, tapi terus yang lain. Kemudian yang ketiga saya titip, ini untuk OSS, di semua, baik di kabupaten, di kota, di provinsi, di pusat semuanya, platformnya tolong betul-betul dilihat lagi, dibenahi betul, agar yang namanya kita sampaikan cepat. Kalau kita ngomong 5 menit betul. Kalau kita ngomong 1 jam betul. Jangan sampai saya disuruh ngomong 1 jam, faktanya bisa 6 bulan. Waduh, nggak dipercaya kita nanti. Tolong diperbaiki, masih ada yang banyak yang perlu diperbaiki di platform ini. Yang keempat yang berkaitan dengan target. Di 2021 target 900 triliun tercapai, tahun 2022 1.200 triliun. Tadi Pak Menteri Investasi menyampaikan pasti tercapai, tapi kita lihat nanti di akhir tahun. Jangan tercapai nanti, kalau enggak tercapai mohon maaf Pak, enggak bisa. Mohon maaf, ini target. Karena ini akan mempengaruhi growth, akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Begitu target 1.200 itu enggak tercapai, pertumbuhan ekonomi kita ikut geret untuk turun. Hati-hati, investasi menjadi kunci. Dan di kuartal ketiga kemarin pertumbuhan ekonomi kita naik menjadi 5,72. Hati-hati, jangan sampai gara-gara investasi turun kemudian ketarik pertumbuhan ekonomi kita. Dan yang saya senang, informasi terakhir di luar Jawa sekarang sudah lebih banyak investasinya, 53%. Betul Pak Menteri ya, 53%. 53%. Dulu 70-30, kemudian menjadi lebih kecil-kecil, sekarang sudah lebih besar di luar Jawa. Saya kira ini sebuah informasi yang baik. Artinya infrastruktur yang kita bangun di luar Jawa itu betul-betul memberikan efek kepada investasi pada pertumbuhan ekonomi di luar Jawa. Saya berikan contoh hilirisasi dan infrastruktur. Maluku Utara, ada yang dari Maluku Utara? Maluku Utara, hati-hati Maluku Utara. Hati-hati, saya peringatkan. Karena pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara itu 27%. Tertinggi di dunia itu, enggak ada di dunia manapun pertumbuhan ekonomi sampai 27%. Dan yang bagus lagi, saya cek waktu ke pasar di Ternate, saya cek pasar,
Kemudian saya cek ke BI, inflasinya hanya 3,3%. Kenapa saya peringatkan? Supaya yang benar ini terus dipertahankan, ditingkatkan lebih baik lagi. Kalau saya puji-puji nggak bisa kesenangan, nanti lupa, tahu-tahu melorot menjadi 5%, hati-hati 27% itu nggak ada di seluruh dunia yang memiliki pertumbuhan ekonomi setinggi itu. Karena apa? Di situ ada industri baru, di situ ada hilirisasi. Ini sebagai contoh. Dan survei yang saya terima di seluruh provinsi disurvei. Masyarakat mana yang paling bahagia? Juga di Maluku Utara. 27% kalau nggak bahagia ya kebangetan. Tapi hati-hati, saya peringatkan hati-hati. Mempertahankan itu lebih sulit, meningkatkan itu jauh lebih sulit. Tapi kalau nanti ada derivatif, turunan yang lain yang bisa masuk ke industri di Maluku Utara, ini akan lebih meningkat lagi nilai tambahnya. Jadi sekali lagi hati-hati, saya peringatkan hati-hati. Yang terakhir, ini mengenai APBD, karena mumpung ada gubernur, bupati, wali kota. Ini saya ingatkan, kita ini mencari uang dari luar agar masuk. Terjadi perputaran uang yang lebih meningkat. Tetapi uang kita sendiri yang ditransfer dari Menteri Keuangan ke daerah-daerah, justru enggak dipakai. Pagi tadi saya tanya ke Bu Menteri, ada berapa uang kabupaten, kota, dan provinsi yang ada di bank, yang belum dipakai. Biasanya, tahun lalu biasanya di bulan-bulan seperti ini, paling 210, 220. Pagi tadi kita cek uang yang ada di bank masih 278 triliun. Kita ini cari investasi agar dapat arus modal masuk yang sudah ada di kantong nggak dipakai. Ya percuma. 278 triliun itu gede banget tuh, gede banget. Besar sekali. Ini kalau cepat direalisasikan, cepat dibelanjakan, ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah, hati-hati. Tadi saya sudah perintahkan ke Pak Mendagri, tolong dicek satu persatu ini ada persoalan apa. Situasi sangat sulit, tetapi malah uangnya didiemin di bank, tidak dibelanjakan. Gede banget, 278 triliun. Ini saya minta segera dibelanjakan. Memang realisasi biasanya di akhir tahun di Desember, tapi ini enggak, kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sudah melompat tinggi sekali. Ini cost of money kayak gini. Biaya uang itu gede banget. Kalau caranya kita nggak ngerti bahwa ini ada biayanya. Tahun lalu di akhir Oktober itu masih di angka 226 triliun. Ini 278. Dan realisasi belanja, saya sampaikan sekalian, nasional itu sudah masuk ke angka 76%, realisasi belanja
Daerah baru 62%, ini sudah Desember loh. Besok itu sudah Desember, hati-hati. Artinya kita pontang-panting cari arus modal masuk, cari capital inflow lewat investasi, tetapi uang yang ada di kantong sendiri tidak diinvestasikan. Ini hati-hati, ini keliru besar. Saya rasa itu aja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, secara resmi saya buka Rapat Koordinasi Nasional Investasi tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.